Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mang Amsi dari Syariah Saham. Di video kali ini kita akan mencoba membahas tentang saham-saham syariah menarik atau yang menarik pergerakannya di akhir tahun. Sebenarnya ini adalah tema yang semalam di live Instagram bersama stokasik.id. Tapi kebetulan adminnya menghubungi saya, IGTV-nya sedang error, jadi kita tidak bisa mendownload hasil live rekaman semalam tadi. Oleh karena itu saya mencoba berinisiatif kembali untuk membahas apa yang semalam sekilas mengulang kembali apa yang dibahas semalam begitu. Judul besarnya kan prospek saham syariah di akhir tahun. Nah, bagi teman-teman yang belum mengenal saya, silakan follow juga Instagram saya di mang_amsi ya. Kita di sana sering ngobrol tentang saham syariah. Nah, untuk menjawab pertanyaan semalam, maka teman-teman bisa menggunakan fasilitas dari Stockbit ya, stockbit.com, dan saya kebetulan sudah menjadi member Stockbit sejak tahun, kalau tidak salah 2013, sejak ada Stockbit ya. Saya pernah ikut, saya daftar waktu itu, dan memang saya jarang aktif di forum di Stockbit ya, karena saya lebih aktifnya di website Syariah Saham waktu itu. Tapi teman-teman nanti boleh ngobrol dengan saya di Stockbit di username-nya Mang Amsi ya, Mang Amsi. Nah, tema semalam sebenarnya bisa kita dapatkan fasilitasnya di Stockbit dengan yang namanya seasonality ya, seasonality seperti ini. Nah, kita misalnya ingin mengecek IHSG. IHSG dalam 10 tahun terakhir ternyata 100% ya, 100% mengalami kenaikan, misalnya seperti itu ya. 100% mengalami sering naik di bulan Desember dengan rata-rata sekitar 3,2%. Nah, di video di Instagram live semalam saya membahas beberapa saham yang memiliki kemungkinan naik di bulan Desember di atas 70%. Artinya dalam 10 tahun terakhir 7 kali naik ya, 7 kali naik. Ya, kita mulai misalnya dari saham 7 saham aja ya, 7 saham. Nanti teman-teman boleh gunakan fitur dari Stockbit Pro ya. Jadi ini memang kalau tidak salah harus statusnya harus Pro dulu ya. Nah, kebetulan saya mendapat fasilitas Pro dari Stockbit. Terima kasih Stockbit ya. Nah, kita mulai dari IHSG-nya dulu. IHSG itu atau composite ya, indeks Jakarta indeks Indonesia Stock Exchange ya. IHSG itu indeks harga saham gabungan. Dalam 10 tahun terakhir itu selalu naik di bulan Desember gitu. Rata-ratanya 3,23. Yang menjadi acuan kita adalah isi. Kita cek juga isi juga sama, ternyata naik 10 tahun terakhir dengan rata-rata 3,14% ya. Kemudian juga ada JI, Jakarta Islamic Index ya. Jakarta Islamic Index pun ternyata naik juga 10 kali dalam 10 tahun terakhir, artinya 100% naik dengan rata-rata kenaikan 3,19% ya, seperti itu. Kemudian yang terbaru ada JI70, ini mungkin baru 4 tahun ya, belum 10 tahun. Kita cek, nah ini benar dari 2018. Kita cek dalam 3 tahun terakhir ya, 18, 19, 20, JI70 pun mengalami kenaikan setiap bulan Desember sekitar 4,54%. Jadi JI ini memang volatilitasnya lebih tinggi dibanding JI karena memuat juga saham-saham second liner seperti itu. Nah, kita akan coba mengulang kembali membahas 7 saham syariah liquid ya. Jadi saya ambil yang JI30 saja. Yang JI30, kemudian yang market capitalisasinya besar, kemudian likuiditasnya tinggi. Nah, dari JI30 itu ada 7 saham yang 70% atau 7 kali dalam 10 tahun itu selalu naik di bulan Desember. Kita cek yang pertama adalah PTPP ya. Kita cek nih. PTPP Persero. Nah, ini kita lihat. Dari 10 tahun terakhir 7 ditutup naik, 3 ditutup turun. Rata-ratanya ini lumayan ya, 11,7 karena 2011 pernah fantastis, 2020 juga fantastis 37%. Jadi kalau tidak teratakan 11% ya. Itu PTPP. Berikutnya ada PTBA ya. PTBA kita cek. Nah, ini juga sama 70% ya. Dalam 10 tahun terakhir 7 kali naik, 3 kali turun, dan 5 tahun terakhir selalu naik di bulan Desember. Itu PTBA. Kemudian ada
ICBP. Nah, ICBP ini anaknya Indofood ya, Indofood ICBP Sukses Makmur. Kita cek juga 70%, tapi 2 tahun terakhir hati-hati turun ya. 2 tahun terakhir malah turun. Tapi saya juga sudah baca laporan keuangan ICBP di kuartal ketiga 2021 itu menarik, ada pertumbuhan yang lumayan ya untuk ICBP. Jadi mungkin tahun ini saya nggak tahu apakah naik atau turun ya. Tugas kita kan hanya bereaksi aja ketika pasar seperti ini, apa respon kita. Bukan memprediksi, tapi kita belajar dari sejarah bahwa ternyata bulan Desember itu bulan kenaikannya saham-saham Indonesia ya, tak terkecuali saham-saham syariah. Oke, kita lanjut tadi ya, PTPP, PTB, ICBP itu yang 70% naik dalam 10 tahun terakhir. Sekarang saya punya saham yang 80% naik atau 8 dalam 10 tahun. Itu adalah United Tractors, kita cek ya. Nah, ini 8 kali dalam 10 tahun terakhir itu naik dan rata-ratanya 5,6%. Jadi pernah turun di 2018 dan 2014 saja. Karena ini mungkin terkait dengan harga batu bara juga ya, UNTR. Nah, berikutnya adalah 3 besar. Nah, 3 besarnya itu yang pertama ada TLKM. Telekomunikasi Indonesia itu 80% juga ya, 80% naik ya. Jadi dari 10 itu 8 kali naik dan rata-ratanya 2,04% itu TLKM. Kemudian berikutnya ada SMGR. SMGR ini menarik, kenapa? Karena 90% ya. 90%, kita ulang lagi, kita pastikan ya 90%. Artinya dalam 10 tahun terakhir hanya sekali saja turun di bulan Desember pada tahun 2018. Selebihnya selalu naik. Naiknya rata-rata 6%-an gitu. Dan terakhir ada Pegas. Ini juga menarik ya. Pegas. Itu 90% selalu naik di bulan Desember, rata-ratanya lumayan tinggi 4,6%. Dan di tahun kemarin juga naiknya lumayan 19%. Tapi ini hanyalah sejarah yang boleh jadi terulang atau juga tidak terulang begitu ya teman-teman. Jadi yang penting adalah bagaimana kita memanage risiko dari saham-saham ini. Jadi saya ulangi ya, yang pertama ada PTPP yang 70%, kemudian PTBA ya. Ini juga 70%, kemudian ada ICBP ini juga 70%. Setelah itu ada UNTR yang 80% bersama TLKM ya, TLKM juga 80%. Kemudian ada juga yang 90% itu 2 ya, Semen Indonesia atau Semen Gresik dulunya itu 90%, dan terakhir adalah Pegas atau PT Gas Negara. Nah, itulah saham-saham yang dalam 10 tahun terakhir atau bahkan 5 tahun terakhir selalu naik di bulan Desember. Jadi ini menjadi bahan pertimbangan buat teman-teman, mumpung masih awal bulan Desember, baru tanggal 2. Teman-teman bisa lihat pergerakan chart dari saham-saham tersebut, dan silakan juga sesuaikan dengan profil risiko masing-masing, money managementnya, kemudian pilihan atau preferensi memilih sahamnya seperti apa. Saya hanya memberikan data berdasarkan historis, dan ini disclaimer on pastinya, hanya informasi, bukan rekomendasi. Saya tidak punya Pegas, saya tidak punya SMGR, saya pun tidak punya TLKM, saya tidak punya UNTR. Kayaknya dari 7 tadi, mana yang saya punya? PTPP tidak punya, PTBA tidak punya, sedang tidak punya. Kemudian apalagi tadi ICBP sudah dijual, kemudian UNTR nggak punya. Jadi kayaknya semuanya nggak punya ya. Jadi saya bukan pompomers. Saya membahas hanya karena saya suka, karena saham syariah bagi saya adalah passion. Selalu pilih saham syariah, karena hanya dengan saham syariah kita bisa berinvestasi dengan amanah, berkah berlimpah. Terima kasih Stockbit, saya Mahamsi dari Syariah Saham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.